kompetensi yang akan kita capai itu bagaimana nanti mahasiswa mampu memahami dasar-dasar filsafat, mampu menjelaskan sistematika filsafat, mampu menjelaskan karakteristik dan filsafat persamaan dari tipologi Yunani, kemudian juga modern, kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan karakteristik ya setiap abad-abad di dalam sejarah filsafat. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan kedudukan filsafat di antara ilmu yang lain, kepada agama dan ilmu pengetahuan. Apa bedanya, kedudukannya seperti apa, dan fungsinya juga seperti apa. Nah, untuk materi pertama, materi ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk memahami konsep dasar filsafat mengenai pernyataan. Nah, ini di FS sudah saya kirim, dan salah satu buku yang bisa dibaca adalah pertama itu bukunya Luis Picasso tentang filsafat, kemudian juga ada Asmo Ahmadi filsafat umum, kemudian di Kerta Jakarta itu ada Walipres, ada kamus filsafat itu bisa dipelajari untuk memahami apa itu filsafat. Ada isinya yang cukup bagus, itu lengkap, itu oleh bagus. Jadi itu buku-buku yang bisa dipakai untuk memperkuat materi. Baik, tidak ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada ya? Kita langsung ke pengertian filsafat. Saya bertanya dulu. Di antara kalian apakah sudah pernah mendengar istilah filsafat? Ada yang pernah, ada yang tidak. belum. Ada yang pernah, ada yang tidak, Kak. Ada yang pernah, ada yang tidak. Yang tidak ini kemana saja? Kok belum pernah? Memang belum pernah mendengar sama sekali. Yang sudah mendengar, sudah pernah dengar. Namanya saja. Oke. Bagi yang sudah pernah mendengar nama ini, yang terbayang dalam imajinasinya ketika mendengar istilah filsafat itu apa? Sebuah ilmu. Ya, masuk. Nah, filsafat itu ada ilmu filsafat memang. Ilmu ketuhanan. Ya. Ilmu hukum. Ada filsafat of law namanya, filsafat hukum. Kemudian apalagi yang terbayang itu pandangan hidup. Jadi filsafat itu adalah pandangan hidup. Yang lain ada yang mengembang pemikiran? Sudah? Jadi itu bisa semua bisa sesuai. Ada pandangan hidup, ada pedoman hidup, ya kan? Dari filsafat itu bisa dengan ilmu dan seterusnya, itu bagian dari ilmu, ya kan? Tapi juga filsafat, ilmu itu lahir dari filsafat sebenarnya. Tapi penyebutannya hari ini ya filsafat juga bagian dari ilmu karena ilmu filsafat. Jadi ada yang menyebut itu misalnya di beberapa kampus itu ada jurusan memang ilmu filsafat, karena filsafat itu memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai ilmu. Nah, sekarang kita coba slide sebagaimana yang sudah saya kirim sebelumnya. Nah, pengertian filsafat. Jadi istilah filsafat itu berasal dari Yunani. Yunani itu sebuah negara ya. Kalau sekarang di Eropa sana, itu pada 7 abad sebelum Masehi itu sudah dikenal sistem berpikir filsafat sudah dikenal. Tapi nama filsafatnya itu baru dimunculkan oleh satu filosof yang namanya Pythagoras. Pernah dengar istilah Pythagoras? Pernah.
bisa menghitung segitiga yang sisinya tidak sama itu biasanya menggunakan teori Pythagoras. Itu nama filsuf sebenarnya yang memunculkan istilah Pythagoras. Saya tidak tahu sebabnya kenapa dia memunculkan istilah itu, tapi dua nama itu dari bahasa Yunani, ya, Philein dan Sophia, itu dua kata yang sudah biasa digunakan saat itu, tapi saya terpisah. Sebelum Pythagoras menyatukannya, itu dua kata yang sudah bahasa sehari-hari yang sudah muncul. Jadi untuk menyebut cinta itu Philein, bahasa itu sudah dipakai dalam bahasa sehari-hari. Kemudian juga kebiasaan yang disebut dengan Sophia, itu juga sudah menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan pada saat itu. Tetapi belum disatukan menjadi Philein Sophia atau yang kita sebut hari ini menjadi filsafat. Jadi Pythagoras itu menyatukan itu. Karena saat itu Pythagoras ini orang alim, orang pintar, mungkin dalam istilah agama orang alim, orang pandai, orang berilmu. Itu sebutannya Sophos. Kebijaksanaan itu ada istilah dalam tradisi orang Barat, tradisi Yunani itu. Yang disebut bijaksana itu orang kalau tradisi orang Timur itu saya kira istilah bijaksana itu tidak mesti pintar ya. Kebijaksanaan itu kadang-kadang identik dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat ya, mengendalikan emosi dan seterusnya itu biasanya indikator kebijaksanaan itu bisa berbeda dari tradisi yang berbeda. Tapi di Barat orang disebut bijaksana saat itu adalah orang pintar, orang alim lah mungkin bahasa sekarang itu. Nah, Pythagoras ini satu tokoh yang pintar saat itu. Kemudian ada yang menganggap Pythagoras itu adalah Sophos. Apa jawabannya Pythagoras? Saya itu bukan Sophos, saya itu hanya Philein Sophos. Saya itu bukan orang pintar, saya itu hanya cinta pada ilmu pengetahuan. Saya itu bukan orang bijaksana, saya itu hanya cinta kepada kebijaksanaan. Jadi jawaban Pythagoras ini saya juga tidak tahu sebabnya ya. Apakah dia karena orangnya misalnya rendah diri, ya rendah enak hati kalau dipuji orang, mungkin karena dulu ada pendidikan karakter yang berhasil diikuti oleh Pythagoras, atau memang saat itu dia tidak mau karena ada istilah bersama di saat itu ada istilah sofis, istilah kaum sofis ya. Jadi orang-orang pandai yang dianggap menggunakan kepandaiannya untuk menipu orang lain. Mungkin juga karena dia tidak mau dianggap seperti itu, sehingga dia menyebut dirinya sebagai filosof. Nah di situ bisa diartikan suka atau kita kebijaksanaan. Bijaksanaan di Yunani adalah berilmu atau memiliki pengetahuan. Jadi itu tradisinya masih berbeda. Sehingga dalam bayangan kita itu bijaksananya tidak sama dengan tradisi kita, indikatornya tidak sama. Nah dari sini bisa dipahami. Ada yang mau bertanya? Nah jawabannya ini ada di sini. Nah filsafat dalam arti informal. Jadi pengertian filsafat itu ada dua ya, ada informal, ada formal. Jadi ada resmi, ada resminya. Kalau yang tidak resmi, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Jadi ini sekumpulan sikap atau kepercayaan orang. Misalnya mitos itu yang masuk filsafat. Karena sebelum lahirnya filsafat resmi itu, ya sebelum lahirnya filsafat resmi, mitos sendiri itu hasil dari manusia. Jadi mitos itu hasil nalar keyakinan mereka terhadap adanya dewa-dewa. Itu kan dibangun dari nalar juga. Mungkin dulu pertanyaan yang paling mendasar itu kenapa ada hidup dan mati. Setelah hidup dan mati itu orang ingin membedakan antara jiwa dan badan, sehingga muncul kepercayaan terhadap adanya arwah. Berkembang menjadi animisme, saya itu berkembang lagi interpretasi orang terhadap hal-hal yang motif itu, kemudian melahirkan adanya konsep terhadap dewa-dewa dan dewi-dewi yang disebut dengan
Jadi pada dasarnya sistem kepercayaan, mungkin pengecualian agama ya, agama resmi yang berwaktu itu semua senada manusia. Sehingga secara informal boleh disebut filsafat itu. Mungkin Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan itu melihat matahari terbit, ya kan, ini besar, ada Rabbi, ada Akbar kan gitu. Itu mungkin juga bisa disebut berfilsafat saat itu. Kan gitu kan? Karena sudah setiap penggunaan nalar, sudah berpikir manusia, entah itu hari ini disebut mitos atau disebut yang tidak masuk akal sekalipun hari ini, itu dulu adalah bagian dari cara manusia. Ingat ya, sebelum filsafat lahir, mitos itu dianggap benar adanya. Adanya dewa-dewa itu dianggap benar itu, bahkan mungkin sebagian orang juga masih meyakini itu sebagai sesuatu yang benar. Kemudian yang kedua filsafat identik dengan pandangan hidup. Nah ini yang disebut tadi, sikap hidup seseorang dalam bergaul dan memahami dunia. Jadi filsafat itu kemudian identik dengan falsafah, seperti filsafat Madura, filsafat Jawa, ya kan? Itu adalah pandangan hidup atau sikap hidup dari orang-orang tertentu, itu kemudian disebut filsafat. Dalam arti informal. Maka ada kecenderungan nanti filsafat itu ada filsafat timur, ada filsafat yang Buddhisme, ya kan? Filsafat Buddhisme dan seterusnya itu yang berhubungan dengan tradisi timur. Itu masih pembahasannya banyak hal-hal berhubungan dengan pandangan hidup dan sikap hidup seseorang. Baik, kita lanjut. Setelah kita memahami apa yang disebut dengan filsafat dalam pengertian informal, tidak resmi, kemudian untuk filsafat resmi. Filsafat dalam pengertian formal ini membatasi bahwa tidak semua nalar manusia, sistem berpikir manusia bisa berfilsafat. Itu dalam pengertian resmi, ya kan? Jadi tidak semua orang berpikir untuk berfilsafat, ya kan? Yang kalian pegang pen dalam begini atau kalian merenung itu tidak semua hal yang seolah-olah menggambarkan orang berpikir itu disebut berfilsafat. Jadi tidak semua produk pemikiran seseorang itu hasil dari filsafat seseorang. Maka disinilah kemudian filsafat itu membatasi, memberi batasan bahwa hanya pemikiran-pemikiran tertentu itu ada kriterianya yang bisa disebut sebagai filsafat. Dan di sini filsafat resmi itu adalah proses kritis atau pemikiran kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang hidup tinggi. Dalam hal ini filsafat secara formal mengkritisi filsafat dalam arti informal. Ingat, kelahiran filsafat secara resmi di Yunani itu latar belakangi adanya mitologi di Yunani itu sendiri, mitos-mitos itu. Jadi filsafat lahir itu sebagai kritik terhadap keyakinan orang Yunani terhadap adanya dewa-dewa dan dewa. Maka bisa dikatakan filsafat secara resmi itu sebagai kritik terhadap mitos, maka logos versus mitos. Itu biasanya yang sering kita dengar. Nah, kemudian secara definitif ini bisa kita lihat filsafat adalah refleksi kritis, rasional, radikal, dan sistematis. Ini batasan-batasannya. Tidak semua berpikir seperti berfilsafat, hanya berpikir yang itu rasional, kemudian kritis, ya, kritis rasional, radikal, kemudian sistematis, berurutan, runut berpikirnya. Di situ ada berpikir kritis, berpikir kritis. Jadi tidak semua berpikir itu bisa berfilsafat. Yang pertama kriterianya itu kita menyebut refleksi, ya, refleksi itu berpikiran. Ini perlu dibedakan dengan perenungan. Nah, maksudnya refleksi itu adalah perenungan. Perenungan itu adalah aktivitas berpikir yang perlu dibedakan dengan orang melamun. Itu melamun beda. Kalau melamun itu biasanya objeknya ada jelas, kalau refleksi itu objeknya jelas. Jadi kalau orang berefleksi ditanya hasilnya itu ada. Tapi kalau orang melamun ditanya hasilnya itu tidak ada. Biasanya gitu kan? Ya betul ya. Pernah merasakan dua-duanya? Ya. Pernah melamun? Ya. Enggak ya? Ya biasanya anak-anak remaja seperti
yang bilang dewasa ini lawanannya iya kalau kan gitu ya. Kelima, yang kelima dengan menyebabkan kemampuan evaluasi prestasi. Jadi informasi yang diterima itu pada prinsipnya orang kritis berpikir kritis tidak mudah mengatakan iya dan tidak mudah mengatakan tidak. Karena ada proses evaluasi yang sistematis. Benar apa tidak? Kayak gitu kan? Masih dikaitkan, makanya jadi dihubungkan dengan aktivitas otak kiri biasanya. Karena ini selalu mempertanyakan, maka dari situlah karena ciri kritis inilah filsafat itu juga identik dengan orang bertanya, kan gitu. Karena selalu mempertanyakan. Karena yang dicari adalah itu, karena melibatkan kemampuan mengevaluasi sistematis. Jadi tentu dengan ilmu-ilmu tertentu ya, kalau ada berita tahap pertama yang mungkin kita seleksi adalah sesuai dengan ilmu berita itu, misalnya harus memenuhi 51 hal, ya kan? Apabila berita itu sudah memenuhi 51 hal dari itu, dan seterusnya itu, kemudian setelah menggunakan konsep itu, 51 hal, mungkin juga perlu cek, recheck, cross check, dicek dengan berita yang lain, di cross check dengan berita yang lain, untuk menentukan apakah informasi yang terima itu benar adanya atau tidak. Ini yang kita sebut sebagai kritis itu. Jadi kalau orang tiba-tiba ada seorang laki-laki melamar kalian atau mengatakan I love you, orang kritis tunggu dulu, kan gitu. Jadi tidak mudah mengatakan iya, tidak mudah mengatakan tidak, kan gitu. Jadi kalau langsung tidak ya itu mungkin tidak berpikir. Orang mengatakan langsung iya tapi tidak berpikir. Tapi kata Agnes Monica, kita itu tanpa ada logika. Kita tanpa logika. Berarti kan itu kadang-kadang kita perlu, ya kadang-kadang katanya kita itu tanpa logika, kadang-kadang kita perlu berpikir untuk menentukan jawaban tidak atau tidak. Ya. Kemudian rasional. Rasional ada yang pernah tahu artinya apa? Masuk akal. Masuk akal. Berpikir panjang. Yang umum mungkin masuk akal ya. Ya, mungkin semua sudah menerima itu. Kalau logis, masuk akal juga. Bisa diterima di akal, gitu Pak. Bisa diterima di Akal. akal. Kalau rasional masuk akal. Masuk akal aja. Kalau logis di luar akal. Kalau logis mungkin yang tidak abstrak gitu Pak. Kalau rasional kan abstrak gitu ya Pak ya. Abstrak. Ya. Gitu. Ada ya? Iya. Jadi yang disebut masuk akal itu menurut filsafat ini sesuai dengan objek filsafat yang segala-galanya itu. Jadi, objek filsafat itu kan segala-galanya. Segala-galanya itu kemudian dibahasakan dengan 3 hal: Tuhan, alam, manusia, Tuhan, manusia, alam. Itu sudah objek filsafat segala-galanya. Sejauh akal itu menjangkau, maka disebut dengan objek filsafat. Tentu tidak hanya sebatas mata memandang, tapi sejauh akal menjangkau. Nah, itu disebut filsafat di situ. Sejauh orang itu masih berpikir. Kalau Tuhan itu disebut masih bisa meminta Tuhan, maka Tuhan itu masih dari objek filsafat. Dan itu mungkin kata yang pas ketika Tuhan itu menjadi objek filsafat, maka itu Tuhan itu adalah objek rasional, bukan logis. Kalau logis itu istilah yang umum digunakan oleh sains. Karena masuk akal tapi objeknya empiris. Nanti objek empiris kan? Objek yang bisa dibuktikan. Sesuatu yang bisa dibuktikan itu hanya objek yang bisa dijangkau oleh panca indera. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera tentu itu tidak bisa dianggap logis. Tapi rasional itu juga adalah objek yang abstrak dan itu kan tidak bisa dibuktikan. Apakah ketika kalian diminta untuk yakin kepada Tuhan, ya kan? Perlu pengalaman orang itu ketemu dengan Tuhan. Karena objeknya abstrak. Kan gitu kan? Jadi objek yang abstrak seperti jiwa itu kan sudah abstrak itu. Sehingga tidak perlu orang itu untuk menentukan masuk akal atau tidaknya menguji secara pembuktian seperti layaknya metode ilmiah. Karena objeknya objek itu, maka filsafat menggunakan tidak menggunakan logis, menggunakannya rasional. Itu masuk akal. Kemudian radikal, upaya
menggali kenyataan atau ide hingga akar-akarnya. Kalau saya bertanya sama kalian, umumnya pohon itu akarnya kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, ya kan? Akarnya tidak kelihatan. Dan itu berpikir sampai tidak kelihatan itu. Dan biasanya akar itu ada kecenderungan bisa lebih besar ya di situ itu daripada yang kelihatan sebenarnya. Kalau orang melihat masalah saja, tidak masalah. Kadang-kadang yang akar masalah itu bisa lebih besar daripada masalahnya. Bentuk masalah itu bisa bermacam-macam bentuk, tapi akarnya bisa sama, kan gitu kan? Jadi orang berpikir sampai akar-akarnya itu mempertanyakan itu sampai sesuatu yang tidak terlihat, dalam, yang mungkin mendalam. Kemudian sistematis, runtut. Jadi sistematis itu runtut. Jadi orang tidak semua orang berpikir seperti filsafat, gitu kan? Maka runtut. Runtut itu pertama itu ada ontologinya, ya kan? Kedua itu ada epistemologinya, ketiga itu ada aksiologinya. Ini yang disebut dengan sistematika filsafat. Runtut dalam berbagai filsafat itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Apa ontologi itu? Hakikat objek itu, hakikatnya. Jadi kalau kita karena objeknya filsafat segala-galanya, ya kan? Misalnya kita ingin berpikir tentang objeknya itu apa? Misalnya Tuhan, gitu, atau manusia. Maka hakikat itu biasanya identik dengan pertanyaan apakah atau siapakah. Mungkin ini perlu saya praktekkan. Kalau saya bertanya siapa kamu dengan pertanyaan siapa namamu, itu kemungkinan kalian bisa menjawab dengan tepat yang mana? Siapa namamu? Kalau siapa kamu, kira-kira jawabannya apa? Hah? Manusia? Lalu bedanya dengan teman sampingnya? Ya kan? Kan gitu? Kan sama-sama manusia. Kelahirannya dibuat kelahiran, tapi ada yang lahir itu ada yang sama. Apa bedanya? Dibuat nanti ayah ibunya, ya kan? Kemudian dibuatkan ini. Jadi orang menjawab pertanyaan siapakah kamu, ulasannya bisa panjang. Ulasannya bisa panjang. Jadi itu kan biasanya kita sudah biasa berpikir seperti itu dan bermakalah, loh, ya kan? Bermakalah dan pengertian sejarahnya, kan gitu kan? Biasanya kan buat definisi dulu, ini dulu. Dan itu namanya adalah upaya untuk menjawab pertanyaan apakah. Gitu, kan? Dan ini bisa kita tidak objek apapun ini bisa. Bakso, gitu kan? Kita berpikir tentang bakso. Maka upaya untuk menjawab yang ontologi itu, maka harus menjawab pertanyaan apakah bakso itu. Kan tidak cukup mengatakan bakso adalah sejenis makanan. Tidak cukup menjelaskan begitu. Pada yang lain juga ada makanan, ya kan? Akan dijelaskanlah bakso itu, ya kan? Jenis-jenisnya, macam-macamnya, ya kan? Dan bentuk-bentuknya begitu kan? Dan di rasanya ada asin, pahit dan seterusnya mungkin, ya kan? Bentuknya ada yang bulat, ada yang berulok dan seterusnya. Bentuknya, kan gitu. Jadi mengurai dengan seperti itu disebut sudah berpikir secara ontologi. Kalau epistemologi itu dia berpikir berdasarkan kata epistem. Kalau tadi ontologi itu hakikat, ini epistem itu pengetahuan. Jadi kalau objeknya itu adalah Tuhan, bagaimana Tuhan itu ada? Kalau kita pengetahuan kita, bagaimana pengetahuan kita terbentuk? Pengetahuan kita terbentuk itu bagaimana? Maka epistemologi itu memiliki dua cabang, metode dan instrumen. Jadi itu harus pengetahuannya juga. Jadi ada metode, ada instrumen. Jadi kalau objeknya Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa ada? Kalau objeknya manusia, bagaimana manusia itu hadir di dunia ini? Kalau objeknya bakso tadi, bagaimana bakso itu dibuat? Gitu. Upaya untuk menjawab pertanyaan itu, ya kan? Misalnya kalian akan membuat tips and trick membuat bakso, kan gitu, yang enak dan pedas. Nanti kita sebut bakso setan,
iblis, ya kan, ada yang lain kan ada itu. Maka itu sudah disebut berpikir epistemologi. Yang ketiga itu aksiologi, nilai. Aksios itu nilai. Jadi rubrik yang terakhir itu harus ada, ya kan? Pertanyaan, jawaban dari pertanyaan itu apa sebenarnya? Untuk apa? Nah, gitu. Ini kalau bicara kegunaan, ya kan mungkin pada wilayah etik itu mungkin ada ini apa relevan pertanyaan untuk apa. Tapi kalau nanti nilainya itu hanya nilai estetik yang berhubungan kesenian, mungkin nanti bagaimana seni itu. Tapi kalau nanti arahnya pada kegunaan, fungsi dan seterusnya, itu memang kita pertanyaan itu apa? Nah, itu bisa kita pertanyakan. Untuk apa Tuhan itu ada? Untuk apa manusia itu ada? Nah, gitu. Untuk apa bakso itu menyehatkan? Ya kan? Hanya bikin kepuasan perut. Untuk apa dan seterusnya? Nilainya untuk apa? Fungsinya itu fungsional, kegunaan dan seterusnya. Ya kan? Atau kalau bisa kesenian, nilai kesenian di dalamnya, karena nilai itu ada dua, ada etik dan estetik. Etiknya itu baik atau tidak, buruk atau tidak, dan seterusnya. Jadi setiap objek yang dilihat berdasarkan tiga sistem berpikir filsafat ini, maka ya kan kita sudah mengulas objek itu secara filosofis. Jadi kalau kita berpikir tentang salah satu pemakanan tadi seperti bakso, apakah bakso itu bagaimana bakso dan untuk apa makan bakso itu? Maka cara kita mencari jawaban terhadap pertanyaan itu, maka kita bisa disebut berpikir filsafat. Maka itu bisa disebut filsafat bakso. Jadi kalau Tuhan, apakah Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu ada, untuk apa Tuhan itu, ya? Itu nanti cara mengurai persoalan itu, jadi jawaban terhadap pertanyaan itu, maka disebut juga berfilsafat, maka menjadi filsafat teologi. Kemudian juga yang lain-lain, ya, filsafat manusia, filsafat antropologi, dan seterusnya. Makanya filsafat itu artinya sangat banyak. Ada filsafat ini, filsafat itu berasal dari tiga hal tadi itu. Berasal tiga hal itu, maka filsafat itu akhirnya menyentuh banyak bidang. Apapun yang masih dipikirkan oleh manusia, maka disebut filsafat. Maka wajar saja kalian menemukan mata kuliah yang sangat banyak ada filsafatnya. Filsafat ekonomi, filsafat Pancasila, filsafat pendidikan, filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat apa kan sangat banyak sekali. Karena memang pembahasannya ada begitu. Baik ya. Yang di sini ada apa? Coba aja cakap gitu. Belum ada ya? Nanti akan bisa dilanjutkan di pertemuan mendatang. Baik ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Untuk pertemuan mendatang kita akan membahas tentang apa sesuai dengan itu? Membahas ontologi satu persatu ya. Nanti kalau ontologi ada simbologi dan psikologi. Jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi ontologi itu apa? Nanti bisa baca dalam jawabannya dan seterusnya. Problematika dalam ontologi itu bagaimana? Ini nanti diharapkan sudah selesai ketika kali ini dibahas satu persatu. Kita itu tidak merasa bahwa kita paling benar dunia ini. Meskipun orang itu sama-sama sudah kritis, rasional, radikal, sistematis, itu berpikir filsafat itu memungkinkan semua orang itu bisa berbeda berpikir. Sehingga berpikir filsafat ini itu tidak bisa mengklaim diri sebagai manusia paling benar di muka bumi ini. Karena orang berpikir tidak bisa berbeda. Nanti problematika berpikir ontologi, sosiologi itu akan berbeda-beda. Dan itu menunjukkan bahwa manusia ya, meskipun dengan sistem berpikir yang sama, menggunakan sistem berpikir filsafat, hasilnya juga bisa berbeda-beda. Oke, tadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.